Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Project Pak Butet. Ya, untuk di project yang satu ini kita membahas grafis ya. Ini kita pertemuan ketiga mau mengulas seputar desain grafis yaitu Photoshop. Oke, untuk pertemuan ketiga ini kita ada dua materi sih, sebenarnya nggak banyak-banyak. Menjelang berbuka puasa ya teman-teman ya. Aku buatkan tutorial ini karena ini tidak begitu lama. Nah, jadi materi yang pertama di sini ada ini membuat background atau gambar transparan di satu sisi. Maksudnya bukan hanya pada background ya. Nah, jadi bisa juga gambar seperti ini contohnya nih. Nih. Nah, ini kan dia transparan di bawah nih. Kalau kalian mau lebih buat berbayang lagi bisa saja. Tapi seperti ini posisinya pengaturannya. Nah, yang satu lagi membuat gambar sesuai bentuk objek. Nah, seperti ini contohnya nih. Ini kan tulisan nih EXM ini, tapi di dalam tulisan ini terdapat gambar seperti ini yang sudah di crop seperti sesuai objek itu. Nah, hanya itu sih sebenarnya materi hari ini. Jadi kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Emang hanya dua, tapi langkahnya lumayan panjang. So, langsung kita ke TKP. Oke, di sini kita kita harus siapkan lembar kerja baru. Seperti biasa kalian bisa tekan Ctrl N. Kita buat saja dulu, standar internasional. Kita buat A4. Nah, ini hanya untuk contoh ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita okekan. Ya, seperti ini. Yang pertama kita ambil gambar dulu. Di sini kan katanya masukkan gambar ya. Nih, kita yang pertama yang membuat background transparan di satu sisi ya. Oke, jadi masukkan gambar ke halaman kerja. Oke, kita cari gambarnya. Nah, misalnya saya ambil gambar di sini. Oke. Cep. Oke. Hanya sekedar contoh ya, teman-teman ya. Oke, misalnya aku ambil yang ini deh contoh. Ya, kalian bisa copy atau drag langsung ke Photoshop-nya seperti ini. Ya, kalian taruh di sini dulu. Oke, kalau sudah, baru ini kalian tarik ke halaman kerjanya. Oke, karena dia fotonya besar, jadi tampilannya besar seperti itu. Nah, kalian bisa kecilkan dulu, Ctrl T, lalu Alt Shift atau Ctrl Alt Shift. Nah, ini pakai Shift saja boleh juga. Kalau pakai Alt dia ke semuanya, semua sisi mengecil. Oke, kalau sudah, ini kita tutup. Atau kita taruh di sini saja dulu, nanti kita bisa pakai lagi. Nah, jadi sekarang contohnya misalnya kita mau buat transparan di sisi atasnya. Tahu kalian kalau mau buat dia misalnya seperti ini, sisi bawahnya yang akan dibuat transparan. Nah, biar terlihat lebih jelas, ini warna halaman kerja boleh kita ganti dulu. Jadi nanti terlihat bedanya lebih kelihatan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kurang bagus. Nah, gini deh. Nah, kalau udah okein. Nah, untuk membuat ini transparan, kita lihat apa katanya. Restalizer type pada layar. Restalizer type jika dia masuk tapi masih terkunci ya teman-teman. Ke dalam kasus ini tidak perlu. Nah, kalau di sini ada tanda seperti apa gitu ya, baru kalian harus restalizer. Tapi kalau enggak, langsung aja nggak apa-apa. Restalizer itu sebenarnya dia hanya nggak bisa dihapus kalau nggak netral seperti ini. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke sini. Add layer mask. Oke, add layer mask pada layer. Lalu tekan G. Ya, kita lihat ini layer yang gambar ini ya teman-teman ya. Jangan sampai salah. Di sini add layer mask itu ada di sini. Nih, kalian arahkan dulu. Nah, nih. Add layer mask. Oke, kalian klik. Ya, kalau sudah tekan G. Tekan G pada keyboard. Oke, lalu atur warna pada menu bar menjadi hitam dan transparan. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kebetulan punyaku sudah pengaturan seperti itu. Jika punya kalian masih seperti ini atau seperti ini, kalian pilih yang ini. Nah, yang transparan dan warna apa gitu terserah. Yang penting salah satunya dia kosong atau transparan. Baru ini kalian ganti menjadi hitam. Nah, seperti ini. Kalau sudah oke.
Nah, baru katanya tarik dari salah satu sisi. Nah, lalu drag dari sisi yang ingin ditransparankan menuju ke tengah atau sesuai keinginan. Jadi contohnya ini ya, kalau yang sisi bawah akan kita buat transparan, maka kita tarik ke atas. Tekan shift boleh. Nah, seperti itu teman-teman. Sesuai kebutuhan kalian. Kalau mau lebih anu lagi bisa. Nah, gitu. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau misalnya ini udah pas, tapi yang ini masih terlalu terang menurut kalian, bisa kalian kurangin oposisinya di sini. Ini seperti ini. Nah, di sini ada salah satu materi jatuhnya ya yang tidak tercatat. Ini bisa kalian atur lagi oposisinya di sini. Nah, jadi kalian kalau mau buat brosur atau apa gitu bisa pakai teknik ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kalau udah sekarang satu materi sudah selesai untuk yang membuat gambar transparan di salah satu sisi. Dan itu bukan hanya di background ya, cuman kalau di sini tadi kasusnya kita taruh, anggap saja ini mau membuat pamflet gitu ya, leaflet ya, jadi kita buat background. Nah, kalau misalnya dia seperti ini tadi, ini kan bukan halaman kerja ya, tapi bisa juga nih, di objeknya kalian taruh, lalu kalian transparankan bagian bawahnya, bisa juga. Oke, nah itu tadi langkahnya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Kalau memang harus pakai Restalizer, kalian Restalizer aja, klik kanan pada layar gambar, baru pilih Restalizer tipe. Oke, sekarang yang kedua, membuat gambar sesuai bentuk objek. Nah, jadi maksudnya sesuai bentuk objek ini seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini, jadi dia mengikuti bentuk huruf ini. Huruf atau teks itu juga objek. Mau lingkaran, mau kotak, mau teks itu juga objek. Nah, yang penting dia punya bentuk. Sebenarnya gambar juga disebut objek. Nah, oke. Jadi di sini katanya buatlah objek pembentuk terlebih dahulu. Kita anggap saja buat lingkaran atau kotak dulu ya. Kalau untuk teks itu nanti boleh juga, tapi kita coba yang lingkaran atau kotak dulu. Oke. Nah, di sini. Oke. Jadi misalnya di sini kita buat dulu yang lingkaran dulu deh ya. Oke. Kita tambahkan. Yo. Sebenarnya gini ya teman-teman ya. Gini, sebenarnya bisa aja langsung kita ambil di sini. Misalnya seperti ini. Langsung kita ambil di sini, Ctrl J. Itu bisa juga. Ini sudah masuk ke cropping sebenarnya ya. Ini kita Ctrl J. Dia jadi juga. Nih. Nah, ya kan? Tapi kekurangannya ketika kalian ingin mengaturnya kembali, maksudnya tuh ini udah pas belum ya, maunya tuh segini cropnya, itu susah teman-teman. Jadi kalau aku pribadi aku saranin kalau memang kalian mau butuhnya tuh biar lebih detail, misalnya harusnya ini tadi kurang ke sini. Kalau misalnya dia udah jadi seperti ini, kalau membuatnya seperti ini, itu susah teman-teman. Ini mau kalian Ctrl T, kalian perbesar, dia langsung tercrop, ya kan? Paham nggak? Nih, jadi, tuh. Yang ada yang sudah di crop itu yang diperbesarnya. Padahal kita tadinya pengennya kan ini misalnya lingkarannya, ini masih kurang, harusnya kurang besar sampai sini aku mau cropnya gitu. Nah, makanya di situ aku saranin kenapa kita harus buat objeknya terlebih dahulu. Oke. Ya, jadi ini kita tutup dulu. Anggaplah ini belum ada. Nah, jadi kalau aku pribadi ya, ini biar nggak terlalu besar, nanti kita kecilin dulu. Oke, ini kita buat saja 40. Oke. Nah, jadi kalian buat dulu objeknya di sini untuk pematokan, untuk patokan dia memotongnya nanti seperti ini. Oke, membuat objek sudah bisa ya. Kita udah ulang-ulang kemarin. Terserah mau kasih warna apa. Anggap saja dulu merah. Kalau sudah, ALT delete. ALT delete. Nah, oke, Ctrl D. Ya, sekarang kalian drag gambar ini ke sini. Nah, jadi contohnya misalnya kalian mau ambil foto si yang mbaknya aja, mau kalian crop. Nah, jadi kalian bisa taruh di sini. Oke, sampai di sini kita lihat dulu. Apalagi katanya tadi kurangi oposisinya supaya kita bisa melihat atau mengatur objek yang akan kita potong. Kemudian tekan Ctrl dan klik pada layar thumbnails. Oke, untuk memanggil seleksinya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini bisa kalian kurangin dulu oposisinya di sini.
Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi kita bisa mengatur tuh. Kita mau ambil seberapa sebenarnya objek yang di belakang itu. Nah, kalau misalnya ini kalian mau terfokus ke gambar Mbak nih, kalian kecilin lagi seperti ini misalnya. Ya kan? Nah, tapi kalau kurang, kalian bisa perbesar lagi. Nah, kalau yang tadi, habis seleksi langsung mau kalian potong, itu kan nggak bisa. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ini sudah segini, mau kita ambil segini, oke. Kalau udah, ini kalian panggil seleksinya, tekan kontrol pada keyboard, lalu klik di sini, layer thumbnails ini. Oke, klik. Oke, memanggil seleksinya. Sama seperti kalian mau mengganti warna objek. Nah, tapi di sini yang kalian klik, yang akan kalian Ctrl J itu ada pada layar gambar yang ini. Oke, jangan di sini ya. Nanti kalau yang di sini yang aktif Ctrl J, nanti yang terjadi bulat warna merah lagi. Tapi yang kalian ambil yang ini. Yang mau kalian crop adalah layar gambar. Oke, Ctrl J. Nah, kalau udah, ini boleh kalian hapus. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini kita lihat lagi materinya. Kemudian setelah jadi, naikkan ke atas layar objek, layar hasil kopinya. Setelah itu besarkan dikit efek oke. Ini gampang. Kalian tinggal buat seperti ini. Nah, misalnya ini. Kalian boleh kembalikan posisinya. Nah, yang ini kalian naikkan ke sini. Ya, terus yang ini kalian besarkan dikit, itu sebagai pemanisnya aja atau seperti list. Jangan lupa tekan pada keyboard Shift dan Alt ya, biar dia besarnya sama semua. Nah, seperti ini. Nih, kalau udah kalian enter atau double klik. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini boleh kalian ganti warnanya. Tekan kontrol, ulangin ya, tekan kontrol pada keyboard, baru klik di sini. Nah, misalnya kalian maunya putih, Alt delete. Control delete karena dia di set foreground. Tekan set background. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, ini boleh kalian grup. Tekan di sini Ctrl G. Jadi ketika kalian mau perbesar atau pindahkan, dia gampang. Nah, gitu teman-teman. Oke. Gampang ya. Sekali lagi deh. Ini kita taruh di sini. Oke, untuk kali ini kita buat ini deh, segi 6 deh. Oke, untuk objek selain yang ada di sini Restalizer dan Restalizer. Selain di Mark Wet Tools dan elliptical, ada juga di sini nih bentuk-bentuk yang lain ya teman-teman ya. Nah, di sini ada polygon, ada ellipse, ada kotak tapi di pinggirnya tidak bersudut lancip gitu. Nah, kita coba segi 6 ya. Kalian buat, jangan lupa create new layer. Oke, tekan shift. Ini ya masih dia segi 5. Untuk seginya bisa kalian tambahkan di segi 6 misalnya. Ini kali ya. Oke, coba. Nah, ya. Tekan shift. Udah di. Nah, gitu. Dia nggak pakai select segala macam, dia langsung jadi. Oke. Oke, anggaplah di situ cukup. Nah, ini boleh kalian selectnya di sini. Lalu tekan kontrol, kliknya di sini. Layar thumbnails. Ya, kalian klik lagi di gambarnya ini, baru kontrol J. Oke, sekarang yang asli bisa kalian hapus. Nah, ini bisa kalian taruh di atasnya. Oke, ini kalian kembalikan posisinya. Ini bisa kalian ganti warna putih. Kalau save, dia beda ya perlakuannya, bukan seperti ini memanggilnya, tapi atau mengganti warnanya langsung di sini bisa. Ctrl T. Nah, gitu. Biar terlihat, kita ganti warnanya yang agak tua sedikit. Nah, oke teman-teman, cukup mudah ya untuk materi di hari yang ini, pertemuan ketiga ini. Nah, jadi besok untuk latihannya saya kasih clue-nya seperti ini. Ini cara membuat expander ada di sini. Saya udah persiapkan untuk latihan 3. Nah, ini. Nah, gini, seperti ini, kira-kira seperti ini. Jadi, kalian kalau mau latihan tuh harus siapkan dulu bahannya, baru nanti kita latihannya membuat seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan di hari ketiga ini. Karena memang materinya nggak begitu banyak, cuman membuat ini, kalau nggak sering kalian ulang-ulang, bisa lupa.
ya teman-teman. Jadi ini bisa kalian print screen atau kalian foto, ini bisa kalian ulang-ulang di rumah nih ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, oke, saya juga tunggu komen-komennya, beri saran kepada saya. Jika kalian kurang paham, kalian juga boleh bertanya, tinggalkan saja komen. Insya Allah akan saya jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, kurang dan lebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.